the same way that the Prophet The most consistent actions. Menjadi Muslim di Amerika Serikat bukan tanpa tantangan. welcoming this Meskipun hak beragama di sini sama sekali tak ada yang mengganggu gugat, ada saja yang memandang sebelah mata, meragukan bagaimana seorang Muslim bekerja. Paling tidak pengalaman itu yang dirasakan Jason Lee saat awal-awal dirinya berpindah keyakinan menjadi Muslim lebih dari 2 dekade lalu. Yaitu rintangannya sana tuh. Kadang-kadang malah ada orang-orang juga yang bilang, oh kalau mau pergi ke ke lawyer tuh mesti cari orang Yahudi. Karena memang kalau di Amerika itu pengacara-pengacara Yahudi yang ditinggi-tinggikan gitu ya. Hanya keteguhan hati yang menguatkan iman, karena yakin Allah mudahkan semua jalan. Ia sedekahkan ilmunya demi kepentingan umat. Saya ini berusaha untuk membantu sesama Muslim di Amerika di sini ya. Dan kadang-kadang walaupun ada segi hukum yang saya bukan spesialisnya ya, tapi saya tetap kalau ada orang Indonesia, contohnya kalau saya sholat Jumat gitu ya, kalau saya itu datengin sama Muslim gitu, teman atau siapa gitu, untuk nanya soal perceraian atau child support gitu ya, atau mengenai civil rights gitu, dan saya itu berusaha sekali untuk membantu dan memberikan informasi, memberikan tahu kepada mereka hak-hak mereka di Amerika di sini gitu ya. Dan karena saya merasa lebih penting saya dapat kredit dari atas sana daripada uang gitu ya, dari mereka gitu. Ya, so that's my contribution kepada Muslim di Amerika sini. Perjalanan syarat makna tak henti-hentinya saya syukuri ketika melihat kearifan lokal dan indahnya Los Angeles. Ini alhamdulillah tahun ini kita mendatangkan langsung untuk 10 hari pertama sama 10 hari terakhir. Nah itu nanti secara in person akan datang di Ramadan, begitu juga nanti saat malam nuzulul Quran. Nah lah yang lebih spesial lagi waktu Idul Fitri. Idul Fitri kita mengadakan sholat Idul Fitri secara bersamaan karena masjid-masjid itu kan lahannya terbatas, ruangnya terbatas, sementara halaman kita luas. Nah setelah itu kita ada halal bihalal. Nah di situ kita menampilkan makanan-makanan khas Nusantara, ada opor ayam, ada rendang, kemudian ada makanan-makanan lain. Nah sekaligus kita menumbuhkan bahwa kita lebarannya di LA tapi rasa-rasa kampung. Dan yang paling spesial Rania, masyarakat non-muslim pun ikut meramaikan. Geliat diaspora tanah air, saya juga telusuri jejaknya di salah satu sudut kota Los Angeles. Takjub dan tak menyangka bahwa salah satu supplier terbesar sushi di Amerika Serikat ternyata digagas oleh seorang warga Indonesia. Perusahaan ini juga menjadi salah satu pionir penyuplai sushi di supermarket. Soal kualitas jangan ditanya. Standar pengolahannya telah melalui pengecekan ketat dari Badan Pangan Amerika Serikat. Ya, ini salmon avocado. Paling best seller. Ya, best sellernya. Perjuangan Tony bersama 3 rekannya, Daniel Yuwono dan Iwan Sudarsono, membawa perusahaannya berkembang pesat. Meski sempat naik turun, tak sedikit pun keyakinan akan kualitas produknya berkurang.
ini boleh diceritain sedikit nggak ya untuk Kikas Restoran ini sudah berdiri sejak kapan, dan ceritanya bisa diceritain juga nggak perjalanannya sebagai warga Indonesia yang membuat restoran di Amerika? Jadi asal mulanya gitu, saya datang ke Amerika, sekolah, sudah lulus, jadi ingin punya bisnis sendiri. Jadi kita mulai dengan restoran, tapi restoran lumayan, terus buka-buka. Jadi restoran yang ketiga kita buka, namanya Kika Sushi pada tahun 86 di Rodeo Drive, Beverly Hills. Yang kian saya kagumi bahwa di tengah perusahaan besar ini banyak Muslim menjadi karyawan dan menduduki posisi manajerial. Untuk pegawai Indonesia mungkin rata-rata orang Muslim ya kan Pak? Iya, betul. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, untuk pekerja Muslim diberikan toleransi nggak Pak untuk kalau mereka ingin beribadah atau untuk hari libur, untuk hari raya, itu ada nggak Pak kebijakannya dari restoran Bapak? Iya, semua memang kita itu salah satunya kita beri toleransi. Jadi mereka kalau mesti ke masjid tiap hari Jumat kita kasih waktu maghrib apa juga. Jadi kalau lagi lebaran ya mesti minta libur. Ya kita mesti mengatur schedule lah. Jadi ya kita harus salah satunya ini perusahaan Kika ini saya bilang family oriented business. Jadi itu penting sekali. Makanya banyak yang kerja sama saya udah 30 tahun, 25 tahun, banyak sekali. Karena mereka ya loyal lah, kita anggap sebagai family sendiri. Lewat toleransi, semua berjalan. Lewat kebersamaan, menjadi kekeluargaan. Paling tidak selama 5 tahun bekerja, ini pula yang dirasakan Ahmad. Terus kita kasih label sebelumnya apa? Kalau di bulan Ramadan kan pasti fastnya beda kan Pak di perusahaan. Nah di perusahaan kan juga banyak non-muslim. Nah itu gimana Pak toleransinya? Itu mereka sebelum Ramadan aja mereka sudah tahu. Oh dikit lagi bulan puasa ya, dikit lagi Ramadan ya. Oh iya. Jadi itu sangat toleransi sekali untuk kita ya. Dan juga mereka tidak mengganggu jalannya saya mengerjakan ibadah puasa gitu loh. Sebagaimana yang Allah firmankan, bahwa Islam diturunkan ke muka bumi untuk jadi rahmat bagi seluruh umat. Perjalanan syarat makna, tak henti-hentinya saya syukuri ketika melihat kearifan lokal dan indahnya Los Angeles. Satu lagi nih, destinasi wajib kala jalan-jalan ke Los Angeles. The Original Farmers Market. Namun karena konsepnya yang berbaur dari segala latar belakang, jadi kita harus pintar-pintar memilih pilihan makanan yang halal atau ramah bagi Muslim. Dulunya farmers market ini adalah pasar untuk para petani menjual hasil buminya. Namun seiring perkembangannya zaman, bukan hanya hasil bumi yang dijual, namun menjadi orang untuk datang ke sini untuk mencicipi kuliner khas di sini. Rumah sejatinya adalah tempat di mana hati kita berlabuh. Memasrahkan diri untuk terus beristiqomah di jalannya. Dengan hanya berharap ridho-Mu kelak, ya Allah.